Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat podcast Tren, kembali lagi kita di podcastnya Anak Pesantren. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini atau pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat fenomenal, dan juga bintang tamu kali ini bukan orang biasa lagi, melainkan sudah banyak dikenal oleh kalangan santri, bahkan asatizah pondok pesantren seprovinsi Riau, bahkan se-Indonesia mungkin, mudah-mudahan. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Jumakri MPD. Beliau juga merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School 2 yang bertepat di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini apa kesibukan antum hari ini kira-kira? Kesibukan hari ini di dunia pesantren dan di dunia pendidikan. Dan hari ini diamanahkan untuk mengelola pesantren IBS ada 3 dan saya amanah di IBS 2-nya. Khusus untuk santri penghafal Quran. Santri penghafal Quran. Nah, kalau amanah di luar amanah wajib, itu amanah sunnah, yaitu sebagai ketua JCT wilayah Riau. Alhamdulillah. Dan juga di Kuarda di Pramuka, berkegiatan di FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Dan insya Allah organisasinya tetap di dunia pendidikan untuk pendidikan. Dan mencerdaskan bangsa, target 2045 menjadi generasi emas. Generasi emas, Masya Allah. Jadi kita selaku guru harus menjadi emas, karena emas akan melahirkan emas. Kalau kita besi, ya melahirkan besi bekarat nanti takutnya. Itu dia. Tapi Masya Allah juga nih, jejak antum saat ini dari dunia pesantren sampai ke organisasi, dan yang Anda tangkap adalah semua organisasi ini organisasi kepemudaan, kayaknya. Organisasi-organisasi yang mendidik generasi muda, bahkan mendidik santri juga, bahwasanya pesantren ini tidak hanya monoton yang dilihat oleh orang-orang banyak, bahwasanya santri juga bisa berorganisasi, santri juga bisa berkiprah di masyarakat, gitu Ustaz. Iya betul. Alhamdulillah. Ini berarti antum menjadi sekarang nih ketua JSIT wilayah Riau. Udah berapa tahun nih Ustaz? Baru setahun, tapi kalau udah tahunnya ada 2, 2025, 2026. Dia sampai 2009 nanti. Oh, 2029. 4 tahun masa jabatan. Oh, masa jabatan 4 tahun ya, Masya Allah. Dan juga antum seorang trainer juga. Iya, seorang trainer. Nih, kalau bahwasanya gimana nih sih pengalaman antum dari dulu nyantri sampai sekarang, bahkan antum bisa memberikan dampak yang Masya Allah luar biasa kepada santri-santri, kepada guru-guru. Nah, itu gimana Sat? Jejak pengalaman dan tips and triknya supaya kami juga bisa lah mana tahu kawan-kawan, sahabat-sahabat juga bisa mengikuti jejak antum gitu. Ya, dalam hidup ini simple. Allah telah mengatakan dan mengingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau melakukan kebaikan, dan insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan juga di Mahfuzat sering kita belajar dengan guru-guru kita, man yazra yahsud, siapa menanam dia akan panen. Hidup itu seperti itu, ada apa yang kita tanam itu yang kita panen. Tanam kebaikan mendapatkan kebaikan, tanam keburukan mendapatkan keburukan. Jangan kita sesali hari ini kita jadi apa, tapi apa yang telah kita panen itulah yang kita dapatkan hari ini. Dan itu yang saya rasakan di waktu di pesantren, aktif berkegiatan, dan sering saya sampaikan kepada santri-santri di waktu ngasih pelatihan, kepada generasi-generasi muda di waktu ngasih materi di pelatihan-pelatihan, saya katakan the good player, pemain terbaik insya Allah akan menjadi coach terbaik. Jadi kita pemain terbaik, maka kita bisa mengajarkan. Karena hidup kita ini dengan anak-anak itu bedanya satu saja. Kita mempunyai pengalaman menjadi anak-anak. Dan anak-anak tidak mempunyai pengalaman jadi orang dewasa. Karena pengalaman yang telah kita lakukan ini, maka kita ingin generasi kita lebih baik daripada kita. Karena itu terus disampaikan kesalahan-kesalahan kita supaya tidak ditirunya, dan kebaikan-kebaikan kita agar dilanjutkan. Masya Allah, inilah sebuah maklumat yang luar biasa. Anda pun ya
Banyak sih beberapa hal itu Sat. Kayak ada si A belajar dengan si B, dan si anak belajar dengan si B nih. Berarti kan yang si A pun mendapatkan amal jariah dari turun temurun terus. Jadi bukan hanya memang amal jariah itu nyata, dan jangan sampai pula kita, ya sahabat-sahabat di luar sana juga jangan memperbanyak dosa jariah tapi amal jariah itu tadi Sat. Nah itu dia Sat. Sekarang gini Sat, bagaimana sih antum menjelaskan hubungan antara keikhlasan beramal dengan sertifikasi kompetensi antum tadi? Iya, keikhlasan beramal dengan kompetensi. Ya. Ya, alhamdulillah Allah menitipkan ilmu kepada saya, pada Ana merasakan yang Ana dapat ini adalah yang Ana dapatkan dari guru-guru Ana. Karena dalam hidup ini apa yang kita lihat dari guru-guru kita itu kita rangkum, dan apa yang kita lihat dari lingkungan kita itu kita rangkum. Jadi dengan kita hari ini mengakar, bertumbuh dan berbuah, itu basicnya semuanya yang Anda dapatkan memang dari ilmu pesantren. Kenapa ilmu pesantren? Karena ilmu pesantren ini yang sangat-sangat luar biasa itu, dia bukan hanya mengajarkan hidup, tapi kehidupan. Mengajarkan hidup itu basic skill, ya, basic yang harus diajarkan. Seperti kemandirian, itu diajarkan betul di pesantren. Belong to, harus tahu dia hak dia, kewajiban dia, larangan, perintah, itu basic yang diajarkan pesantren sangat luar biasa. Yang kedua itu mengajarkan kehidupan. Apa itu kehidupan? Semua kita mempunyai potensi, dan setiap potensi kita itu ada tempatnya. Sering kita sampaikan kepada adik-adik kita, pisau itu tajam, pisau silet juga tajam, gergaji juga tajam, sinso juga tajam. Tapi ketajaman benda-benda ini harus tepat pada tempatnya supaya dia bermanfaat. Gak mungkin kita menggunakan sinso untuk memotong rambut, walaupun pada hakikatnya sinso itu tajam juga, yang kita gunakan adalah gunting. Dan di pesantren itu luar biasa. Guru-guru kita itu melihat anaknya itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu secara pemikiran, tetapi dia melihat anak itu mempunyai potensi, dan potensi itu dilejitkan. Dan itu yang saya dapatkan di pesantren hingga hari ini saya menjadi seperti ini. Saya bersyukur luar biasa kepada pondok yang telah mendidik saya, yaitu Pondok Al-Johar, tempat di mana saya dididik 6 tahun di sana. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat di saya. Dan itulah yang membuat hari ini, mohon maaf, ibaratkan pohon udah berbuah dan saya udah merasakan buahnya. Udah dipetik langsung nih Ustaz. Terkait masalah memberi ilmu dengan keikhlasan, ya kita ditanamkan di pondok pesantren kita itu diajarkan oleh agama, mengikhlas itu nomor 1. Karena kalau udah selesai keikhlasannya, maka semuanya akan tuntas. Dan yakinlah, Anda percaya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan kebaikan. Kadang kebaikannya itu yang kita dapatkan adalah dari lingkungan. Kadang kebaikan yang kita dapat memang pada waktu itu kita membutuhkan rupiah, kita mendapatkan rupiah. Kadang waktu itu kita tidak membutuhkan rupiah, kita butuh relasi. Kita mendapatkan relasi. Insya Allah beri tebur terus kebaikan. Insya Allah kita akan panen berbagai macam kebaikan juga. Dan yang luar biasanya itu, di waktu kita membutuhkan hal-hal yang kita anggap sulit, datanglah bala bantuan dari Allah terkait ikhlas yang telah kita berikan tadi. Insya Allah, yakinlah. Begitu berbicara tentang keikhlasan, anak ingat satu, teringat anak sosok almarhum, almarhum pendiri Pondok Pesantren Jabal Nur, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali Muhsin. Jadi antum kan pasti kenal sangat sama beliau. Boleh ceritakan sedikit bagaimana sosok almarhum di mata Allahu Akbar. Anak kecil, dari kecil anak dah kenal dengan Kiai Ali Muhsin ini. Kenapa kenal? Karena beliau ini orang Duri. Betul. Kenalnya kenapa? Anak termasuk anak yang sering ikut dengan orang tua di kajian. Jadi sampai-sampai masjid dan musola di Duri itu tidak ada yang tidak dimasuki oleh Ustaz Ali Muhsin. Kalaulah mohon maaf, kalaulah dulu di tahun 90-an ada YouTube seperti ini, ada Instagram seperti ini, ada media sosial seperti ini, karena mohon maaf, mungkin beliau lah adu somatnya dulu. Betul. Beliau bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi dengan kekocakan, dengan kekinian, kezamanan itu. Anak merasakan, padahal waktu itu anak masih kecil. Dan alhamdulillah, di waktu jadi guru, udah jadi ustadz, dan mampir juga ke Jabal Nur, masih berjumpa dengan beliau.
dan tak berubah. Gaya beliau itu yang kecil disayanginya, yang besar dihormatinya, tetap dia dengan jenakanya mendidik kita. Jadi tertawanya itu pendidikan. Nah, itulah luar biasanya orang yang suka dengan kebaikan itu, apapun yang disampaikannya itu orang menerima sebagai kebaikan. Dan insyaallah saya yakin dengan amal soleh yang beliau lakukan, dengan kebaikan yang beliau lakukan, apalagi ini pondok pesantren didirikan, dan namanya luar biasa lagi, Jabal Nur. Jabal Nur itu di sanalah tempat Gua Hiro, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Ini bukan sekedar nama, ini betul luar biasa inspirasi yang didapat di sini. Alhamdulillah di Kandis salah satu pondok yang terbesar, ternama, bahkan se-Indonesia sering ikut ajang santri tingkat nasional. Ini terlepas dari sosok dari karismatik seorang pimpinan kiai yang mempunyai seni yang luar biasa, seniman beliau. Seniman, Masya Allah, seniman. Pokoknya beliau ini ada waktu kosong saja pasti melukis. Nah, sampai dijuluki oleh beliau ini adalah Al-Kabuti. Al-Kabuti kan gitu, Ustaz. Masya Allah. Berbicara tentang sosok almarhum, Ustaz, dari antum pribadi, Ustaz. Kira-kira ada enggak sosok inspirasi antum, mentor antum, atau bisa dibilang seperti apa ya, sosok orang yang antum bisa menginspirasi dari beliau lah, mengambil inspirasinya dari beliau. Otomatis selaku anak, inspirasi pertama kita itu adalah kedua orang tua kita. Tidak lepas, karena dari kecil kita melihat orang tua kita bangun tidur lihat orang tua kita, bangun tidur akan tidur lihat orang tua kita. Banyak inspirasi dari orang tua, itu yang pertama. Tapi berjalannya pendidikan, sosok yang kedua itu ustadz-ustadz kita dari pesantren itu. Ustadz-ustadz kita di pesantren itu memang ikhlas betul mendidik kita. Kita bukan anaknya secara biologis, tapi rasa didikannya, sentuhannya, nasihatnya, harapannya kepada kita seperti anak biologis. Itu anak yang dirahimkan dari rahim istri beliau. Itulah luar biasanya ustadz-ustadz kita di pesantren, keikhlasannya tingkat tinggi. Sesuai majunya zaman, anak mengembangkan diri, ikut pelatihan, berarti di Pekanbaru, ikut pelatihan dengan Coach Wira, dengan Coach Mas'ud, juga dengan semua teman-teman yang kita ajak untuk dalam dunia pendidikan ini dan pelatihan ini. Sampai anak menemukan sosok guru yang bertaraf internasional. Beliau pembicara 24 jam non-stop. 24 jam? 24 jam non-stop, dan satu-satunya mendapatkan muri yang tingkatnya itu internasional. Nah, itu luar biasa, namanya Reza Sarip. Ya, tapi lebih dipanggil di dunia pelatihan Gus Reza. Gus itu bro artinya. Betul. Bahasa negaranya Gus. Beliau oleh inspirasi. Kenapa anak suka dengan beliau? Beliau selain motivator, selain trainer, beliau juga seorang dai. Jadi nyambung. Kita bicara agama itu nyambung sama beliau. Dan setiap jumpa sama beliau itu kita diperlakukan seperti anaknya. Ya, sering kalau ada jumpa beliau terus tanyakan, gimana kabar Cimakri, apa yang bisa dibantu, apa yang kita kembangkan. Jadi welcome, ya, berlapang dada, dan setiap di chat dibalas, dan kalau ada sesuatu kita dinasihatkannya melalui grup. Nah, itulah luar biasanya Gus Reza ini. Itulah salah satu yang puncak, kalau lebih dikatakan itulah model saya itu, yang bahasa kasarnya itu masih hidup itu. Kadang ada orang model kan nggak hidup lagi, hanya mencari inspirasi, tapi beliau masih hingga hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Gus Reza. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lah. Tapi Ustaz ya, kira-kira pernah nggak antum merasakan tantangan tersulit antum dalam mendidik santri khususnya ya, yang saat ini sangat melekat dengan teknologi dan pola pikir yang serba instan? Ya, betul. Kita harus memahami bahwasanya teknologi maju sekarang itu adalah doa kita bersama. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin di dunia ini cepat, mudah, senang, bahagia. Allah kabulkan. Sampai-sampai sekarang kita melakukan transportasi cukup dari rumah aja. Mesan-mesan barang cukup dari rumah aja. Ini bagian dari kemajuan teknologi yang harus kita syukuri. Jangan kemajuan teknologi itu kita jadikan lawan, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita hidup di zaman teknologi hari ini. Itu tidak lepas dari kehidupannya. Kalau kita
misahkan teknologi dengan kehidupan anak-anak kita, itu sama kita memisahkan kehidupannya. Apa yang tidak dilakukan dengan teknologi hari ini? Jadi apa yang harus kita sikapi ke anak-anak? Yang kita sikapi ke anak-anak adalah kita kuatkan syariat kepada anak-anak. Kita terangkan betul itu antara haram, antara wajib, antara sunnah, antara makruh, mubah. 5 syariat itu kita kuatkan kepada anak. Setelah kita kuatkan itu kepada anak, yang harus kita lakukan adalah kita edukasi batasan-batasan media sosial. Apa yang boleh diposting, apa yang tidak boleh diposting, apa yang boleh dibaca, apa yang tidak boleh dibaca. Ya tugas kita, mohon maaf, dengan kemajuan teknologi sekarang, tugas kita selaku orang tua yang pertama harus menyampaikan kebaikan itu ke telinga anak. Setelah sampai ke telinga anak, kita tanya yang kedua, apakah yang kita sampaikan larangan dan perintah itu sampai ke otaknya? Yaitu paham dia perintah dan larangan itu. Dan yang ketiga, sampai ke hatinya. Sehingga dia mengerjakan apa yang kita perintah itu dengan senyum dan meninggalkan apa yang kita perintah itu dengan senyum juga. Nah, inilah yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima kemajuan, tergantung sikap kita selaku orang tua kepada anak-anak kita. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, mohon maaf, di mana anak-anak ada media sosial yang sifatnya umum. Punya dia Facebook, maka kita harus berteman dengan dia. Punya dia Instagram, kita berteman dengan dia. Apapun media sosial yang sifatnya umum, kita punya dengan dia. Jangan sampai anak kita itu curhat di media sosial. Sebetulnya hal yang dia lakukannya curhatnya kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang kita harus dekati. Jadi jangan sampai anak kita dididik oleh media sosial. Dan tugas pendidikan itu adalah kita, karena kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apapun di luar sana, tugas kita adalah angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turun tangan menjaga anak-anak kita di luar pandangan kita, di luar pendengaran kita, dan di luar hati kita. Serahkan semua kepada Allah. Rajin beribadah. Insya Allah anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Amin, amin. Itulah Masya Allah. Tapi Zat ya, ada beberapa hal itu, ini kan generasi sudah banyak nih Zat. Dulu katanya ada Gen Z lah, sekarang ada Alpha, habis ini nggak tahu nih apa lagi nih, kan itu Zat ya. Berubah generasi, berubah pula beberapa teknologi, termasuk teknologi-teknologi AI sekarang yang sudah merajalela, dan juga ada beberapa generasi muda yang bisa memanfaatkan AI itu dengan baik, dan ada yang tidak, sebagai berbuat kejahatan dan sebagainya. Kalau menurut pandangan antum pribadi, apakah pembelajaran teknologi AI itu sangat relevan dilakukan di dunia pesantren saat ini? Kalau untuk dunia pesantren, mohon maaf, kalau untuk kita gunakan AI, jadi anak-anak nanti polanya instan. Karena kita membiasakan di pesantren itu berproses. Satu. Yang kedua, di pesantren ini majemuk. Ada yang, mohon maaf, kurang mampu, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lebih. Karena kalau kita udah bicara masalah teknologi ini, kita masukkan ke dunia pesantren, anak kita bebaskan pakai laptop, anak kita bebaskan pakai internet, itu kalau menurut saya pribadi, saya belum setuju untuk itu dimasukkan di pesantren. Karena pengaruhnya besar nanti. Ya, pengaruhnya besar. Pengesarnya kenapa? Karena mohon maaf, di rumah anak menggunakan teknologi itu 1 orang tua, 2 orang tua, ibu dan anak cuma 3. Di pesantren 1 pembina asrama atau 1 guru mengawasi 40 orang. Nah, ini bahaya nanti ini, lepas dari kontrol kita. Yang namanya anak-anak, mohon maaf, lebih cenderungnya itu kan keponya ini kan kepada hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena dia belum merasakan, karena dia ingin tahu, ingin itu. Kalau kita bisa dengan teknologi yang kita bebaskan, itu kebablasan. Kecuali memang kita udah kuat terkait dengan penutupan situs atau batasan-batasannya yang luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi di beberapa pesantren dengan pengawasan yang udah kuat, dengan kemampuan teknologi guru-gurunya yang udah kuat, itu tafadol saja. Tapi kalau belum mampu, ini nanti jadi momok yang tidak bagus bagi
pesantren. Karena kalau udah HP dipegang itu sama dengan megang dunia. Nah, seperti itu. Tapi harus ada tindak lanjut dan pengawasan yang lebih ekstra lagi. Ekstra. Terakhir, Sat, kita closing statement-nya. Memberikan pesan-kesan terhadap wali santri yang saat ini memondokkan anaknya, apalagi penuh dengan kebimbangan. Ada nih antara bimbang, oh anaknya lanjut atau tidak, untuk mengukuhkan wali santri bahwasanya anak di pesantren bahkan bisa saja jadi apa saja nanti. Nah, bisa jadi TNI kah, bisa jadi ulama kah, dan lain sebagainya. Closing statement untuk wali santri. Ada 4 pesan saya kepada wali santri. Yang pertama, kita selaku orang tua memondokkan anak kita di pesantren, hal yang harus kita pahami adalah anak kita itu pahlawan kita. Bukan hanya sekedar pahlawan kita, tapi pahlawan kita. Yang kita harapkan dari anak adalah di waktu kita meninggal nanti selaku orang tua, angkat tangan anak inilah yang kita inginkan, itu mendoakan kita. Dan juga diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin." Ada 3 perkara yang tidak terputus, semuanya terputus, dan salah satunya itu adalah al-waladun soleh yang diulah, yaitu anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana kesolehan itu kita bentuk, dan salah satu fasilitasnya untuk membentuk anak-anak soleh itu adalah di pesantren, karena di pesantren dijaga 24 jam anak-anak kita dan ibadahnya dijaga. Ini yang pertama yang ayah bunda ketahui. Ayah bunda tidur subuh hari, anak kita udah tahajud, maka pahala tahajud untuk ayah bunda. Bunda hari Kamis, Senin tidak puasa, tapi anak kita puasa ya bunda, pahalanya untuk bunda. Anak kita baca Quran one day one juz setiap hari, bunda tidak baca Al-Quran di rumah, pahalanya untuk bunda. Luar biasanya anak kita mentransfer pahala kita. Tapi kalau di rumah, apakah bisa kita menjaga ibadah seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Karena itu pondoklah anak kita di pesantren, insya Allah menjadi pahlawan kita. Yang kedua ya bunda, anak-anak kita ini di pesantren ini, yang harus kita pahami adalah dia diajarkan hidup dan kehidupan. Yang saya sampaikan tadi, basic skill diajarkan di pesantren ini tentang belong to, tentang hak dan kewajiban, tentang hal yang mesti dilakukan, itu tuntas di pondok diajarkan. Dan juga diajarkan juga penggalian kompetensi anak-anak kita. Apa sih potensi anak kita ini? Karena itu dengan berbagai macam kegiatan di pondok ini, tersalurkanlah minat dan bakat anak kita. Senang dan tenang dia mengeksplorkan apa yang telah dititikkan oleh Allah kepadanya. Karena perlu ayah bunda ketahui, sekolah itu kadang tidak menjamin anak itu menjadi orang yang bisa membiayai nanti untuk anak dan istrinya. Tapi dengan dia di pesantren ayah bunda, potensinya tergali. Hal yang biasa, hal yang kecil dilakukannya di pesantren, tapi dimaksimalkannya. Contohnya seniman dia di pondoknya, karena sering melakukan seni-seni di pondok. Dan sering dia tampil di pondok. Mungkin itu ayah bunda yang akan menjadikan nafkah untuk istri dan anaknya nanti. Yang ketiga ayah bunda, yang ayah bunda harus pahami bahwasanya di pondok ini bukan hanya olah otak, transfer ilmu, tetapi di pondok ini olah watak, yaitu sikap dan karakter anak-anak kita dibentuk ayah bunda. Yang keempat yang harus ayah bunda ketahui, insya Allah dengan dia mondok di pesantren ini, yang diketahui oleh anak-anak kita bukan hanya ilmu agama aja ayah bunda, semua ilmu dipelajari di sini. Sampai-sampai mohon maaf, rata-rata di pesantren itu ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi pengusaha, ya, ada yang menjadi seniman. Apapun seni, potensi yang dimiliki, digeluti oleh anak kita setelah dia tamat di pesantren, yang luar biasanya adalah pondasinya agama. Kalau pondasinya agama, ibaratkan bangunan. Mau 10 lantai pun kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan 10 lantai itu akan kuat. Dan pondasi itu adalah agama yang dimilikinya. Jadi TNI dia TNI yang soleh. Jadi dokter dia dokter yang soleh. Dia bukan hanya memberikan manfaat untuk dirinya dengan ilmu yang didapatkannya, tetapi dia akan memberikan manfaat untuk yang lain. Karena dia tahu bahwasanya hidup ini adalah berbagi kepada yang lain. Semoga dengan memondokkan anak ayah bunda di pesantren, kebahagiaan yang ayah bunda dapat bukan hanya di dunia, tapi yakinlah kita nanti dapat kebahagiaan itu di akhirat. Berbanggalah anak yang mau di pesantren. Kalau anak tidak mau di pesantren, insya Allah kalau ayah bunda kuat, tetap anak di pesantren, anak ini tergantung kita, bukan tergantung anak. Karena itu terus dekati, terus bujuk, dan terus ceritakan masa depan, dan terus ceritakan kebaikan. Insya Allah anak kita mau mondok selama 6 tahun di pondok pesantren kita. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang antum sampaikan tadi bisa bermanfaat tentunya, Ustaz.
Dan kami ucapkan ribuan terima kasih sudah bisa berkunjung di pondok kami, di Pondok Pesantren Jabal Nur. Mudah-mudahan antum selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menghadapi kegiatan-kegiatan antum tentunya, dan khususnya dalam mengembangkan Pondok Pesantren antum. Baik sahabat-sahabat podcast Trend, alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Demikianlah mungkin wawancara kami, podcast kami bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Jumakri. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya dari podcast Trend, podcastnya Anak Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.